menarik sekali. Tadi sewaktu ikut ujian di ISI Denpasar, terutama yang di ujian tulis, itu pertanyaan-pertanyaannya atau soalnya itu banyak yang membuat saya berpikir lagi bahwa ternyata di Indonesia itu memiliki banyak sekali produk-produk seni, banyak sekali budayanya yang di setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau untuk di ujian wawancaranya, saya diminta untuk menjelaskan apa yang akan diangkat lagi untuk dijadikan bahan kajian gitu misalnya. Nah, karena waktunya singkat, jadi secara garis besar saya ingin mengangkat lagi tentang cinta ya. Kayak di sini isi tulisan cinta karena topiknya itu mau mengangkat tentang cinta garis besarnya. Kenapa cinta? Karena sudah ada juga yang menjelaskan bahwa manusia itu akan bereaksi atau melakukan aksi itu dasarnya karena cinta itu sendiri. Itu ada yang menjelaskan gitu. Untuk pengertiannya juga ada pasti banyak. Nah, cuman dari perspektif saya, cinta ini sebaiknya dipahaminya secara pelan-pelan aja gitu. Karena ketika keliru memaknai cinta itu, banyak hal yang bisa terjadi gitu. Mau bisa dikatakan yang buruk juga ada, yang baik juga ada gitu. Nah, untuk cinta yang akan diangkat ini merujuk pada hasil-hasil karya yang dibuat oleh Danyang Nirarta ya. Kayak cintanya pakai THA, Cinta Nirarta gitu. Merujuknya di sana karena saya ingin melihat perspektif cinta dari Danyang Nirarta itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang sebelumnya saya mengangkat kekawinnya yang judulnya Anang Nirarta. Nah, itu baru satu bait dari sekian banyaknya bait yang saya gunakan atau saya pakai sebagai karya ya, dimana satu bait itu saja sudah berisi tentang kecintaan beliau terhadap alam semesta, tentang kecintaannya terhadap gunung, terhadap laut, tentang alam lah gitu. Nah, dan itu dikatakan juga sebagai wujud cinta ya, wujud cinta gitu. Nah, bergerak dari sana, kemudian timbul pertanyaan seperti apakah cinta itu hanya untuk seseorang? Apakah cinta itu hanya untuk teman, untuk pasangan, untuk keluarga atau apa?
muncul pertanyaan seperti itu. Karena cinta pun bisa timbul untuk alam semesta, untuk makhluk hidup yang lainnya gitu. Nah, di bait-bait selanjutnya itu akan saya coba lagi pelajari cinta yang selanjutnya itu seperti apa gitu. Maksudnya untuk sama-sama berefleksi tentang cinta itu apa gitu. Karena kalau sudah seperti itu, banyak hal yang akan didapat yang menurut saya, seperti kenapa untuk yang masalah-masalah kekinian misalnya, kalau di usia muda ada percintaan, kenapa bisa ada perpisahan, kenapa bisa ada kesedihan, nah semacam itu. Jadi ketika bisa memaknai cinta itu sendiri, menurut saya, dan saya juga masih berusaha untuk memaknai dan memperdalam secara pelan-pelan tadi itu, supaya bisa memaknai fenomena-fenomena yang seperti itu gitu. Jadi ini masih gambaran besarnya seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lainnya masih belum terpikirkan ya, nanti mungkin di lain kesempatan ya, karena ada hal yang sangat menarik ketika jatuh cinta itu gitu. Dan apapun yang berlebihan atau apapun yang ekstrim, itu akan ada dampaknya seperti itu. Dampaknya bentuk-bentuknya seperti apa? Kayak yang seperti tadi, banyak fenomena-fenomena yang terjadi di berita-berita, di sosial media, di berbagai macam kalangan, karena dasarnya cinta. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, dan karena memaknai cintanya berbeda-beda, maka sesuatunya yang dilakukan itu juga berbeda-beda seperti itu. Ada yang berbedanya dibilang tidak baik, ada yang berbedanya dibilang baik gitu. Nah, itu dulu cukup. Nanti sembari berpikir lagi, mungkin akan ada hal lain lagi yang bisa saya coba ceritakan dan pelajari. Oke.